Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirasmatu Adiah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sudut dan jarak antara dua bidang rata. Pada kegiatan 6.1 menentukan sudut antara dua bidang rata. Nah, sudut antara dua bidang rata adalah sudut antara vektor-vektor normalnya. Misalkan, bidang-bidang V1 ekuivalen A1 dikali X ditambah B1 dikali Y ditambah C1 dikali Z ditambah D1 sama dengan 0. Dan V2 ekuivalen A2 dikali X ditambah B2 dikali Y ditambah C2 dikali Z ditambah D2 sama dengan 0. Maka vektor normalnya adalah vektor N1 sama dengan A1, B1, C1 dan vektor N2-nya itu sama dengan A2, B2, C2. Jadi, sudut antara dua bidang rata adalah cos theta sama dengan vektor N1 dikali vektor N2 dibagi mutlak vektor N1 dikali mutlak vektor N2 sama dengan vektor N1-nya itu A1, B1, C1 dikali vektor N2-nya itu A2, B2, C2 dibagi mutlak dari vektor N1 adalah akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali mutlak dari vektor N2-nya itu yaitu akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Jadi, cos theta sama dengan, jika kita operasikan yang di atas ini, maka akan menjadi A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 dibagi akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Kita ke contoh. Contohnya itu masalah 6.1. Tentukan sudut antara bidang 2x ditambah 2y ditambah 2z ditambah 8 sama dengan 0. Dan x ditambah y ditambah, kita ganti 2z menjadi z ditambah 5 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan masalah 6.1 itu, kita misalkan V1-nya itu 2x ditambah 2y ditambah 2z ditambah 8 sama dengan 0. Maka vektor dari N1-nya itu yaitu 2,2,2. Nah, misalkan V2-nya itu yaitu X ditambah Y ditambah Z ditambah 5 sama dengan 0. Maka vektor dari N2-nya yaitu 1,1,1. Jadi, sudut antara dua bidang tersebut adalah rumusnya yaitu cos theta sama dengan vektor N1 dikali vektor N2 dibagi mutlak vektor N1 dikali mutlak vektor N2 sama dengan vektor N1-nya itu yaitu A1, B1, C1. Nah, vektor dari N2-nya yaitu A2, B2, C2. Nah, dibagi akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Nah, kita masukkan nilai A1, B1, C1, A2, B2, C2. Nah, nilai dari A1, B1, C1 itu dari nilai vektor N1 yaitu 2,2,2. Nah, nilai dari A2, B2, C2 nya itu yaitu dari vektor N2 yaitu 1,1,1. Nah, dibagi akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Terus kita operasikan yang bagian atasnya, yaitu 2 kali 1 sama dengan 2, ditambah 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, dibagi akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat itu yaitu akar 12. Nah, kita sederhanakan menjadi
akar 4 dikali akar 3. Nah, akar 4 itu 2. Berarti 2 akar 3. Nah, dikali nilai dari akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu yaitu akar 3. Nah, 2 ditambah 2 ditambah 2 itu sama dengan 6 dibagi 2 akar 3 dikali akar 3. Nah, akar 3 dikali akar 3 itu kan 3. Nah, jadi 2 kali 3 kan 6. Jadi 6 dibagi 6 sama dengan 1. Cos theta sama dengan 1. Maka nilai tetanya itu sama dengan 0 derajat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sudut antara dua bidang tersebut adalah 0 derajat. Nah, materi selanjutnya itu saya akan membahas mengenai kedudukan dua buah bidang rata. Nah, misalkan V1-nya itu ekuivalen A1 dikali X ditambah B1 dikali Y ditambah C1 dikali Z ditambah D1 sama dengan 0. Dan V2 ekuivalen A2 dikali X ditambah B2 dikali Y ditambah C2 dikali Z ditambah D2 sama dengan 0. Maka vektor normalnya adalah vektor dari N1-nya itu kita ambil dari V1. Jadi A1, B1, C1. Dan vektor N2-nya itu kita ambil dari V2 sama dengan A2, B2, C2. Nah, bila V1 sejajar dengan V2, maka vektor normal N1 sama atau kelipatan dengan vektor normal N2. Berarti vektor N1 itu sama dengan vektor N2. Maka A1, B1, C1 itu sama dengan lambda A2, B2, C2, di mana lambdanya itu tidak boleh sama dengan 0, atau dapat juga ditulis dengan A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, C1 sama dengan C2. Kita ke masalah 6.2. Nah, tentukan persamaan bidang rata yang melalui titik 1, min 2, 3 dan sejajar dengan bidang rata X min 3Y plus 2Z sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan masalah 6.2 itu kita menggunakan rumus persamaan 6 yang sudah dibahas pada materi sebelumnya. Nah, rumus dari persamaan 6 itu yaitu V ekuivalen A dikali dalam kurung X kurangi X1 ditambah B kali dalam kurung Y kurangi Y1 ditambah C kali dalam kurung Z kurangi Z1 sama dengan 0. Nah, kita misalkan bidang rata V ekuivalen A kali dalam kurung X kurangi X1 ditambah B kali dalam kurung Y kurangi Y1 ditambah C kali dalam kurung Z kurangi Z1 sama dengan 0. Nah, itu persamaan 1. Nah, maka vektor normal bidang rata tersebut yaitu A, B, C. Dan V1 itu ekuivalen X kurangi 3Y plus 2Z sama dengan 0. Maka vektor normalnya itu yaitu 1, min 3, 2. Selanjutnya kita mensubstitusikan titik 1, min 2, 3 itu ke persamaan 1. Nah, satunya itu sebagai nilai X1, min 2-nya itu sebagai nilai dari Y1, dan 3-nya itu sebagai nilai dari Z1. Nah, sehingga V ekuivalen A kali dalam kurung X kurangi 1 ditambah B dalam kurung Y plus 2 ditambah C kali dalam kurung Z min 3 sama dengan 0. Karena V itu sejajar dengan V1, maka A, B, C itu sama dengan A1, B1, C1. Nah, berarti A, B, C itu sama dengan 1, min 3, 2. Sehingga diperoleh suatu persamaan bidang rata dengan mensubstitusikan nilai parameter bidang rata tersebut, yaitu A itu 1, B itu min 3, dan C itu sama dengan 2, yaitu V
ekuivalen A-nya itu kan 1 ya, dikali dalam kurung X kurangi 1 ditambah B-nya itu kan min 3. Min 3 dikali dalam kurung Y plus 2 ditambah C-nya itu kan 2. Ya, 2 dikali dalam kurung Z kurangi 3 sama dengan 0. Kita operasikan jadi dalam kurung X kurangi 1 dikurangi 3 dalam kurung Y ditambah 2 ditambah 2 dalam kurung Z kurangi 3 sama 0. Nah, X min 1 dikurangi 3Y dikurangi 6 ditambah 2Z dikurangi 6 sama dengan 0. Maka V ekuivalen X kurangi 3Y plus 2Z min 13 sama dengan 0. Nah, dapat disimpulkan persamaan bidang rata yang melalui titik 1, min 2, 3 dan sejajar dengan bidang rata X min 3Y plus 2Z sama dengan 0 itu adalah X kurangi 3Y plus 2Z min 13 sama dengan 0. Nah, selain cara di atas, ada juga cara lain, yaitu kita bisa mencoba mencari persamaan bidang rata dengan menggunakan persamaan bidang rata yang lain, yaitu V ekuivalen AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama 0 dengan cara mensubstitusikan titik tersebut ke dalam persamaan bidang rata tersebut sehingga diperoleh nilai D. Nah, kan nilai dari A, B, dan C itu kan 1, min 3, 2. Nah, nilai dari X, Y, dan Z itu kan 1, min 2, 3. Nah, kita substitusikan. Jadi, AX-nya itu 1 dikali 1 ditambah BY-nya itu min 3 dikali min 2 ditambah CZ-nya itu kan 2 dikali 3. Nah, plus D sama dengan 0. 1 dikali 1 itu kan 1. Ditambah min 3 dikali min 2 itu kan 6. Ditambah 2 dikali 3 itu kan 6. Ditambah D sama 0. Jadi 1 ditambah 6 ditambah 6 ditambah D sama 0. Maka nilai D-nya itu yaitu min 13. Jadi sama saja cara 1 dengan cara 2. Sama saja akan memperoleh hasil X kurangi 3Y plus 2Z min 13 sama 0. Kita ke pernyataan 2. Apabila berlaku A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, C1 sama dengan C2, dan D1 sama dengan D2, maka bidang rata V1 sama dengan V2 itu berimpit. Nah, untuk pernyataan 3, bila V1 tegak lurus dengan V2, maka vektor normalnya akan tegak lurus, berarti vektor normal N1 itu tegak lurus dengan vektor normal N2 atau N1 dikali N2 sama dengan 0, sehingga diperoleh suatu persamaan A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 sama dengan 0. Nah, kita ke masalah 6.3. Tentukan persamaan bidang rata V yang melalui titik 2,1,2 dan 0,0,0 serta tegak lurus terhadap bidang 2X min Y ditambah Z plus 2 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan masalah 6.3 itu, kita pertama-tama kita misalkan persamaan bidang rata V ekuivalen AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Dengan vektor normalnya itu, vektor normal V sama dengan A, B, C. Dan V1 itu ekuivalen 2X min Y plus Z plus 2 sama dengan 0. Nah, maka vektor normalnya itu yaitu 2, min 1,1. Nah, oke. Langkah selanjutnya, kita mensubstitusikan kedua titik yang melalui bidang rata tersebut. Ke dalam persamaan bidang rata V ekuivalen AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 sehingga diperoleh suatu persamaan. Nah, kan titik yang kesatunya itu 2,1,2. Nah, kita substitusikan ke dalam
persamaan ini, sehingga diperoleh V ekuivalen 2A ditambah B ditambah 2C ditambah D sama dengan 0. Nah, untuk titik yang kedua itu kan 0,0,0. Nah, kita substitusikan 0,0,0 itu nilai dari X, nilai dari Y, dan nilai dari Z. Nah, kan A kali 0 kan 0 ditambah B kali 0 kan 0 ditambah C dikali 0 kan 0 ditambah D sama dengan 0. Maka diperoleh V ekuivalen D sama dengan 0. Karena D sama dengan 0, dari persamaan 2 itu menjadi berarti kita substitusikan D itu 0, berarti tinggal 2A ditambah B ditambah 2C sama dengan 0. Kita peroleh persamaan 4. Nah, pada permasalahan di atas menyatakan bahwa bidang rata V itu tegak lurus dengan bidang rata V1. Berarti vektor normal NV tegak lurus dengan vektor normal V1, sehingga vektor normal V dikali vektor normal V1 sama dengan 0. Nah, A, B, C dikali vektor normal dari NV1 itu kan 2, min 1, 1 sama 0. Nah, kita operasikan, berarti A dikali 2 sama dengan 2A ditambah B dikali min 1 sama dengan min B ditambah C dikali 1 sama dengan C sama dengan 0. Maka diperoleh persamaan 5, yaitu 2A dikurangi B ditambah C sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya itu kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, dengan eliminasi kita memperoleh nilai A-nya itu sama dengan 3B/2 dan C-nya itu sama dengan min 2B. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai A sama dengan 3B/2, C sama dengan min 2B, dan D-nya itu sama dengan 0 ke persamaan 1. Oke, ke persamaan 1, ke persamaan ini ya. Nah, sehingga diperoleh suatu persamaan bidang rata V ekuivalen 3BX/2 ditambah BY dikurangi 2BZ sama dengan 0. Nah, jadi persamaan bidang rata V tersebut yaitu V ekuivalen 3X ditambah 2Y min 4Z sama dengan 0. Kita ke materi selanjutnya pada kegiatan 6.2, jarak sebuah titik dan sebuah bidang rata dan jarak antara dua bidang sejajar. Nah, untuk memperoleh persamaan jarak antara sebuah titik dan sebuah bidang rata tersebut, perhatikan dan pahami langkah-langkah di bawah ini. Yang ke-1, misalkan persamaan bidang rata V1 ekuivalen X kali cos alfa ditambah Y dikali cos beta ditambah Z dikali cos gamma sama dengan 0, dengan V adalah jarak titik O dalam kurung 0,0,0 ke bidang rata V1 sama dengan 0. Nah, ambil seberang titik R dalam kurung X1, Y1, Z1, di mana R itu bukan elemen dari V1 sama dengan 0. Nah, langkah kedua, untuk menentukan jarak titik R dalam kurung X1, Y1, Z1 ke bidang V1 sama dengan 0 dengan cara membuat bidang rata V2 sama dengan 0 melalui titik R dalam kurung R1, Y1, Z1 yang sejajar dengan V1 sama dengan 0. Nah, berarti vektor normal V1 dan V2 itu sama seperti yang terlihat pada gambar 6.1 di bawah ini. Gambar 6.1 itu bidang rata V sama dengan 0 sejajar dengan bidang rata V sama dengan bidang rata V2 sama dengan 0. Untuk langkah 3, misalkan D adalah jarak bidang rata V1 sama dengan 0 dengan titik R dalam kurung X1, Y1, Z1, maka jarak O
dalam kurung 0,0,0 ke V2 sama dengan 0 adalah P plus minus D, artinya A. Jika R dalam kurung X1, Y1, Z1 di antara O dalam kurung 0,0,0 di V2 sama dengan 0, maka jarak O dalam kurung 0,0,0 ke V2 sama dengan 0 adalah V kurangi D. Dan B, jika R dalam kurung X1, Y1, Z tidak di antara O dalam kurung 0,0,0 dan V1 sama dengan 0, maka jarak O dalam kurung 0,0,0 ke V2 sama dengan 0 adalah V ditambah D. Akibat dari pernyataan nomor 3, diperoleh suatu persamaan bidang rata V2 ekuivalen X dikali cos alpha ditambah Y dikali cos beta ditambah Z dikali cos gamma sama dengan P kurang lebih D. Karena titik R dalam kurung X1, Y1, Z1 pada V2 sama 0, berarti terpenuhi persamaan X1 dikali cos alpha ditambah Y1 dikali cos beta ditambah Z1 dikali cos gamma sama dengan P kurang lebih D. Atau kurang lebih D sama dengan X1 dikali cos alpha ditambah Y1 dikali cos beta ditambah Z1 dikali cos gamma dikurangi P. Jadi jarak sebuah titik R dalam kurung X1, Y1, Z1 ke bidang rata V1 ekuivalen X dikali cos alpha ditambah Y dikali cos beta ditambah Z dikali cos gamma sama dengan 0 adalah D sama dengan mutlak X1 dikali cos alpha ditambah Y1 dikali cos beta ditambah Z1 dikali cos gamma dikurangi P. Jika V1 ekuivalen AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, maka jarak titik R dalam kurung X1, Y1, Z1 ke V1 adalah D sama dengan mutlak A dikali X1 ditambah B dikali Y1 ditambah C dikali Z1 ditambah D dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Kita ke masalah 6.4. Hitunglah jarak antara bidang rata V ekuivalen 6X kurangi 3Y ditambah 2Z kurangi 13 sama dengan 0 dengan titik R dalam kurung 7,3,4. Nah, untuk menyelesaikan masalah 6.4 itu, kita menggunakan rumus persamaan 15, yaitu D sama dengan mutlak A X1 ditambah B Y1 ditambah C Z1 ditambah D dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Nilai dari A, B, C itu kan 6, min 3, dan 2. Nah, nilai dari X1, Y1, Z1 itu kan 7,3,4. Dan nilai dari D-nya itu kan min 13. Kita masukkan sehingga diperoleh D sama dengan mutlak A-nya itu 6, X1-nya itu 7 ditambah B-nya itu min 3 dikali Y1-nya itu 3 ditambah C-nya itu 2, Z1-nya itu 4 ditambah D-nya itu min 13 dibagi akar 6 kuadrat ditambah dalam kurung min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. D sama dengan mutlak 6 kali 7 dikurangi 3 kali 3 ditambah 2 dikali 4 dikurangi 13 sama dengan 28 per akar 49. D sama dengan mutlak 28 dibagi akar dari 49, 7.
28 dibagi 7 itu sama dengan 4. Nah, jadi jarak titik R dalam kurung 7,3,4 ke bidang rata V ekuivalen 6X dikurangi 3Y ditambah 2Z min 13 sama dengan 0 adalah 4. Sedangkan untuk menentukan jarak antara dua bidang rata yang sejajar, maka perhatikan langkah-langkah berikut. Yang ke-1, misalkan V1 ekuivalen A1 dikali X ditambah B1 dikali Y ditambah C1 dikali Z ditambah D1 sama dengan 0, dan V2 ekuivalen A2 dikali X ditambah B2 dikali Y ditambah C2 dikali Z ditambah D2 sama dengan 0. Langkah kedua, jika bidang rata V1 sejajar dengan bidang rata V2, maka jarak antara V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0 dapat dihitung dengan cara mencari sebuah titik pada V1 sama dengan 0. Misalkan titiknya adalah R dalam kurung 0,0,Z. Kemudian kita dapat menghitung jarak titik R dalam kurung 0,0,Z ke bidang rata V2 sama dengan 0. Begitu juga sebaliknya jika kita mencari sebuah bidang rata V2 sama dengan 0, misalkan titiknya adalah P sama dalam kurung X kurang X, 0,0. Kemudian kita dapat menghitung jarak titik P dalam kurung X, 0,0 ke bidang rata V1 sama dengan 0. Nah, untuk langkah keempat, perlu diingat bahwa jarak titik R dalam kurung 0,0,Z ke bidang rata V2 sama dengan 0 dan jarak titik P dalam kurung X, 0,0 ke bidang rata V1 sama dengan 0 akan memiliki jarak yang sama karena kedua bidang rata tersebut sejajar. Nah, kita ke masalah 6.5. Hitunglah jarak antara bidang rata V ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 dan bidang rata W ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10. Nah, untuk menyelesaikan masalah 6.5 itu, pertama-tama kita harus buktikan bahwa kedua bidang rata tersebut itu sejajar atau tidak. Nah, yang ke-1 itu syarat dari bidang rata V sejajar dengan W adalah memiliki vektor normal yang sama atau NV sama dengan NW. Perhatikan vektor normal kedua bidang rata tersebut. Nah, vektor normal dari bidang rata V itu 1,1,1. Nah, dan vektor normal dari bidang rata W itu 1,1,1. Karena vektor normal NV sama dengan vektor normal NW, berarti bidang rata V itu sejajar dengan bidang rata W. Nah, untuk langkah kedua, ambil sebarang titik pada bidang rata W, yaitu R dalam kurung 0,Y, 0. Nah, substitusikan titik tersebut ke bidang rata W. Oke, substitusikan. X-nya itu 0, Y-nya itu Y, dan Z-nya itu 0. Nah, sehingga diperoleh nilai Y-nya itu sama dengan 10. Jadi, titik R-nya itu dalam kurung 0,10,0. Yang ketiga itu, kemudian carilah jarak titik R dalam kurung 0,10,0 ke bidang rata V. V ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 dengan menggunakan rumus persamaan 19, yaitu D sama dengan mutlak A dikali X1 ditambah B dikali Y1 ditambah C dikali Z1 ditambah D dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, substitusikan nilai dari A-nya itu 1, nilai dari B-nya itu 1, dan nilai dari C-nya itu 1, dan nilai dari D-nya itu min 4, karena 4-nya itu berpindah ruas, jadi min 4. Dan nilai dari X1-nya itu 0.
dan nilai dari Y1-nya itu 10 dan dari nilai Z1-nya itu 0 ke dalam persamaan ini, ke dalam persamaan D. Oke. D sama dengan mutlak 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 10 ditambah 1 dikali 0 ditambah min 4 per akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 10 ditambah 1 dikali 0 dikurangi 4 itu hasilnya 6 per akar 3. Nah, jadi D sama dengan mutlak 6 dibagi akar 3 sama dengan D sama dengan kita samakan. Jadi kan ini 6 per akar 3 berarti dikali akar 3 per akar 3. Nah, 6 kali akar 3, 6 akar 3 dibagi akar 3 dikali akar 3 kan 3. Jadi 6 akar 3 dibagi 3 itu sama dengan 2 akar 3. Nah, jadi jarak antara bidang rata V ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 dan bidang rata W ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10 adalah 2 akar 3. Selanjutnya itu pada kegiatan 6.3 garis lurus sebagai perpotongan dua bidang rata. Kita akan mempelajari bagaimana mengubah bentuk persamaan garis lurus dari perpotongan dua buah bidang rata ke bentuk umum. Di dalam ilmu ukur analitik ruang, garis lurus dinyatakan sebagai perpotongan dua buah bidang rata V yang tidak sejajar. Kita dapat pula menyatakan suatu garis lurus sebagai perpotongan sebarang dua bidang rata yang melalui garis lurus tersebut. Nah, bagaimana cara mengubah bentuk persamaan garis lurus dari perpotongan dua buah bidang rata V ke bentuk umum? Perhatikan uraian kegiatan 6.4 di bawah ini. Nah, yang pertama itu kita misalkan garis lurus G adalah perpotongan dua buah bidang rata V1 ekuivalen A1 dikali X ditambah B1 dikali Y ditambah C1 dikali Z ditambah D1 sama dengan 0 dan V2 ekuivalen A2 dikali X ditambah B2 dikali Y ditambah C2 dikali Z ditambah D2 sama dengan 0 seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, pada gambar 6.2. Nah, garis lurus sebagai perpotongan dua buah bidang rata V1 dan V2. Berdasarkan gambar 6.2 di atas, maka bentuk persamaan garis lurus G dapat ditulis menjadi G ekuivalen V1 ekuivalen A1 dikali X ditambah B1 dikali Y ditambah C1 dikali Z ditambah D1 sama dengan 0. V2 ekuivalen A2 dikali X ditambah B2 dikali Y ditambah C2 dikali Z ditambah D2 sama dengan 0. Nah, uraian kedua yaitu untuk menentukan vektor arah dari garis lurus perpotongan dua buah bidang rata, perhatikan gambar 6.3. Nah, gambar 6.3. Nah, vektor normal bidang rata V1 itu sama dengan vektor normal N1. Nah, terus vektor normal dari V2 itu sama dengan vektor normal N2. Uraian yang ketiga, dari gambar 6.3 di atas terlihat vektor normal bidang rata adalah N1 sama dengan A1, B1, C1 dan N2 sama dengan A2, B2, C2. Nah, jelas bahwa N1 dikali N2 sama dengan A yang merupakan vektor arah dari garis G adalah P sama dengan A, B, C sama dengan mutlak vektor I A1, A2, vektor J, B1, B2, vektor K, C1, C2 sama dengan cara menentukan B1, B2, C1, C2 itu, nah kita awalnya itu
Yang vektor I-nya itu kita tutup ke bawah dan ke samping. Maka sisanya itu B1, B2, C1, C2. Nah, mutlak seperti cara untuk yang C1, C2, A1, A2 itu sama aja dengan cara yang tadi vektor I. Berarti kita tutup vektor J ke bawah dan ke samping. Sisanya itu C1, C2, A1, A2. Mutlak A1, A2, B1, B2. Nah, untuk mempermudah kita mengingat persamaan di atas dapat ditulis menjadi A1, A2, B1, B2, C1, C2, A1, A2, B1, B2. Nah, B1, C1, B2, C2 itu sebagai A. Selanjutnya C1, A1, C2, A2 itu sebagai B. Dan A1, B1, A2, B2 itu sebagai C. Uraian yang keempat, untuk mengubah bentuk persamaan V1 sama dengan 0 sama dengan V2 menjadi bentuk persamaan umum garis lurus, yaitu X kurangi X1 per A sama dengan Y kurangi Y1 per B sama dengan Z kurangi Z1 per C. Dan menentukan koordinat titik dalam kurung X1, Y1, Z1. Uraian yang kelima yaitu untuk menentukan koordinat titik X1, Y1, Z1, kita ambil sebarang titik pada garis lurus. Biasanya titik yang diambil adalah titik potong dengan bidang berkoordinat. Misalnya pada bidang X, O, Y, maka Z itu sama dengan 0. Diperoleh persamaan A1 dikali X ditambah B1 dikali Y ditambah D1 sama dengan 0. A2 dikali X ditambah B2 dikali Y ditambah D2 sama dengan 0. Uraian yang keenam, untuk mencari nilai X dan Y dari persamaan di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan determinan atau dengan cara eliminasi dan substitusi. Jika persamaan di atas diselesaikan dengan cara determinan, dapat dilakukan dengan cara X sama dengan negatif D1, negatif D2, B1, B2 per A1, A2, B1, B2. Dan untuk mencari Y-nya itu Y sama dengan A1, A2, negatif D1, negatif D2 per A1, A2, B1, B2. Jadi diperoleh titik R dalam kurung X, Y, 0. Ada masalah 6.6. Persamaan X kurangi 2Y plus C sama dengan 1 dan 3X min Y plus 5Z sama dengan 8 adalah persamaan-persamaan garis lurus yang merupakan perpotongan bidang-bidang X kurangi 2Y plus Z sama dengan 1 dan 3X min Y plus 5Z sama dengan 8. Nah, untuk menyelesaikan masalah 6.6, pertama-tama kita itu harus mencari vektor arah dari persamaan X min 2Y plus Z sama dengan 1 dan 3X min Y plus 5Z sama dengan 8. Untuk mencari vektor arah, kita menggunakan rumus pada persamaan 21. Nah, kita masukkan nilai dari A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Oke, nilai dari A1 itu 1. Nilai dari A2 itu 3. Nilai dari B1 itu min 2. Nilai dari B2 itu min 1. Nilai dari C1 itu 1 dan nilai dari C2 itu 5. Kita udah dapat nilai-nilainya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus ini.
A1, A2, B1, B2, C1, C2, A1, A2, B1, B2, maka akan menjadi seperti ini. 1, 3, min 2, min 1, 1, 5, 1, 3, min 2, min 1. Nah, di mana A-nya itu min 2, min 1, 1, 5. Nah, kita itu mencari nilai A dengan cara determinan. Nah, min 2 dikali 5, min 10 dikurangi min 1 dikali 1 sama dengan min 1, berarti min 10 ditambah 1 itu sama dengan min 9. Nah, untuk mencari nilai B, berarti kita menggunakan 1, 5, 1, 3. Nah, berarti nilai dari B-nya itu menggunakan determinan. 1 dikali 3 sama dengan 3 dikurangi 1 dikali 5 sama dengan 5. Jadi 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. Ini harusnya min 2 ya, bukan 2. Selanjutnya nilai C. Itu 1, 3, min 2, min 1. Nah, cari determinannya. 1 dikali min 1, min 1 dikurangi min 2 dikali 3, min 6. Nah, min 1 ditambah 6 sama dengan 5. Jadi nilai C itu 5. Jadi vektor arah garis lurus adalah min 9, min 2, dan 5. Oke. Langkah selanjutnya, sekarang kita cari titik R dalam kurung X1, Y1, Z1 dengan cara determinan. Ambil Z sama dengan 0, maka diperoleh suatu persamaan X min 2Y sama dengan 1 dan 3X min Y sama dengan 0 sama dengan 8. Untuk mencari X, kita menggunakan rumus yang di atas yang ini. Nilai dari min D1-nya itu berarti nilai 1. Nilai dari min D2-nya itu 8. Nilai dari B1-nya min 2. Nilai dari B2-nya itu min 1. Dibagi nilai dari A1-nya itu 1. Nilai dari A2-nya itu 3. Nilai dari B1-nya itu min 2, nilai dari B2-nya itu min 1. Kita cari determinan. Determinan dari 1, 8, min 2, min 1 itu 15. Dibagi determinan dari 1, 3, min 2, min 1 itu 5. Jadi 15 dibagi 5 itu sama dengan 3. Nah, jadi nilai X-nya itu sama dengan 3. Nah, sekarang mencari nilai Y menggunakan rumus yang di atas yang ini. A1-nya itu 1, A2-nya itu 3, negatif D1-nya itu 1, negatif D2-nya itu 8, dibagi A1-nya itu 1, A2-nya itu 3, B1-nya itu min 2, B2-nya itu min 1. Determinan dari 1, 3, 1, 8 itu 5. Dibagi determinan dari 1, 3, min 2, min 1 itu 5. Jadi 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi titik yang melalui garis lurus tersebut merupakan perpotongan kedua buah bidang rata V1 dan V2 adalah dalam kurung 3,1,0. Sehingga diperoleh persamaan garis lurus adalah X, Y, Z sama dengan 3,1,0 ditambah lambda negatif 9, negatif 2,5. Materi selanjutnya itu pada kegiatan 6.4, berkas bidang rata dan jaringan bidang rata. Nah, untuk memperoleh persamaan berkas bidang rata dan jaringan bidang rata, perhatikan dan pahami langkah-langkah di bawah ini.
Nah, yang langkah yang ke-1, misalkan ada dua buah bidang rata V1 ekuivalen A1 dikali X ditambah B1 dikali Y ditambah C1 dikali Z ditambah D1 sama dengan 0 perpotongan dengan V2 ekuivalen A2 dikali X ditambah B2 dikali Y ditambah C2 dikali Z ditambah D2 sama dengan 0. Maka perpotongannya itu berbentuk garis lurus seperti yang terlihat pada gambar 6.4 di bawah ini. Nah, gambar 6.4 ini adalah perpotongan dua buah bidang rata V1 dan V2. Langkah kedua, setiap titik pada garis potong tersebut akan memenuhi persamaan lambda 1 dikali V1 ditambah lambda 2 dikali V2 sama dengan 0, di mana lambda 1 dan lambda 2 itu adalah parameter. Persamaan di atas merupakan himpunan bidang-bidang yang melalui garis potong lambda 1 dan lambda 2. Nah, bila lambda 1 itu tidak sama dengan 0, sehingga dapat kita tulis menjadi V1 ditambah lambda 2 dibagi lambda 1 dikali V2 sama dengan 0. V1 ditambah lambda dikali V2 sama dengan 0. Jadi, persamaan berkas bidang melalui garis potong antara bidang rata V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0 adalah V1 ditambah lambda dikali V2 sama dengan 0. Jika bidang rata V1 sama dengan 0 sejajar dengan bidang rata V2 sama dengan 0, maka persamaan berkas bidang rata dapat ditulis menjadi A1 dikali X ditambah B1 dikali Y ditambah C1 dikali Z sama dengan K, atau A2 dikali X ditambah B2 dikali Y ditambah C2 dikali Z sama dengan K. Kita ke contoh pada masalah 6.7. Carilah persamaan bidang rata V yang melalui titik 0,0,1 dan melalui garis potong bidang-bidang V2 ekuivalen X ditambah Y sama dengan 1 dan V3 ekuivalen X tambah 2Y min Z sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan masalah 6.7, pertama kali kita tentukan persamaan bidang rata V dengan menggunakan persamaan 22, yaitu V ekuivalen V1 ditambah lambda dikali V2 sama dengan 0. V ekuivalen V1-nya itu X ditambah Y min 1. Satunya itu kita pindah ruas menjadi min 1 kan ya. Ditambah lambda dalam kurung V2-nya itu X ditambah 2Y min Z sama dengan 0. Nah, ini itu persamaan ke-1. Dari persamaan 1, kita kelompokkan berdasarkan variabelnya yang sama, seperti V ekuivalen dalam kurung 1 ditambah lambda dikali X ditambah dalam kurung 1 ditambah 2 lambda dikali Y ditambah dalam kurung min 1 dikurangi lambda dikali Z sama dengan 0. Nah, karena bidang rata V melalui titik 0,1, maka kita substitusikan titik tersebut ke persamaan V ekuivalen X ditambah dalam kurung 1 ditambah 2 lambda dikali Y ditambah dalam kurung min 1 kurangi lambda dikali Z sama 0. Nah, titik 0,0,1 itu kita substitusikan ke X, ke Y, dan ke Z. Nah, X-nya kan 0, Y-nya kan 0, berarti 0 ditambah dalam kurung 1 ditambah 2 lambda dikali 0 kan 0 ditambah dalam kurung min 1 min lambda dikali 1. Nah, berarti kita operasikan yang ini, yang dalam kurung min 1 min lambda dikali Z. Nah, Z-nya itu kan 1. Nah, sehingga diperoleh nilai lambdanya itu sama dengan min 1. Setelah diperoleh nilai lambda sama dengan min 1, kita substitusikan ke persamaan 1, persamaan ini, sehingga diperoleh persamaan V ekuivalen min Y ditambah Z min 1 sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan persamaan bidang rata V adalah persamaan yang ini
kita kalikan dengan min 1. Jadi Y min Z ditambah 1 sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk memperoleh persamaan jaringan bidang rata, perhatikan dan pahami langkah-langkah di bawah ini. Yang ke-1, pandang bidang-bidang V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 0, dan V3 sama dengan 0 yang tidak melalui satu garis lurus yang sama, bukan dalam satu berkas, seperti yang terlihat pada gambar 6.5. Gambar 6.5 itu perpotongan 3 buah bidang rata, V1, V2, dan V3. Langkah kedua, bentuk V1 ditambah lambda dikali V2 ditambah mu kali V3 sama dengan 0 yang menyatakan kumpulan bidang-bidang yang melalui titik potong ketiga bidang tersebut. Pada gambar 6.7, titik potong ketiga bidang tersebut adalah titik T. Oh, ini tuh pada gambar 6.5. Dan kumpulan bidang-bidang tersebut disebut dengan jaringan bidang. Nah, kita ke contoh pada masalah 6.8. Tentukan persamaan bidang rata W yang sejajar dengan bidang V1 ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1 dan melalui titik potong bidang-bidang V2 ekuivalen X sama dengan 3, V3 sama ekuivalen Y sama dengan 4, dan V4 ekuivalen Z sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan masalah 6.8, kita memisalkan persamaan bidang rata W ekuivalen V2 ditambah lambda dikali V3 ditambah mu dikali V4 sama dengan 0. Nah, substitusikan ketiga bidang rata tersebut ke persamaan W ekuivalen V2 ditambah lambda dikali V3 ditambah mu dikali V4 sama dengan 0 sehingga diperoleh suatu persamaan W ekuivalen X min 3 ditambah lambda dalam kurung Y min 4 ditambah mu dalam kurung Z min 0. Oke, berarti V2-nya itu kita masukkan, berarti yang ini ya. 3-nya itu kita pindah ruas menjadi, berarti jadi X min 3. Yang Y sama dengan 4 itu, 4-nya itu kita pindah ruas menjadi Y min 4. Yang Z sama dengan 0 itu pindah ruas jadi Z min 0. Sehingga W ekuivalen X ditambah lambda Y ditambah mu Z dikurangi 3 dikurangi 4 lambda sama dengan 0. Nah, berarti kita operasikan yang ini nih. Sehingga diperoleh persamaan yang ke-1. Karena bidang rata W sejajar dengan bidang rata V ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1, maka vektor normal dari bidang rata W itu sama dengan vektor normal bidang rata V, yaitu 1, lambda, mu sama dengan vektor normal dari ini itu 1, 1, dan 1. Sehingga diperoleh nilai mu sama dengan 1, sehingga diperoleh nilai lambda sama dengan 1 dan nilai mu sama dengan 1. Nah, nilai lambda sama dengan 1 dan mu sama dengan 1 itu kita substitusikan ke persamaan 1. Nah, ke persamaan ini substitusikan ya, lambdanya sama dengan 1, mu-nya sama dengan 1, ini 1, sehingga diperoleh X ditambah lambdanya 1 dikali Y plus Y ditambah mu dikali Z, mu-nya itu 1 dikali Z itu plus Z, kurangi 3 dikurangi 4 dikali mu-nya itu 1 jadi 4, sehingga diperoleh ini W ekuivalen X ditambah Y ditambah Z min 3 min 4 sama dengan 0. Nah, jadi dapat disimpulkan persamaan bidang rata W adalah, kita operasikan yang ini, berarti X ditambah Y ditambah Z min 3 dikurangi 4
itu min 7 sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan bidang rata W itu adalah X plus Y plus Z min 7 sama dengan 0.